Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi rezeki terasa seret? Atau mungkin Anda sering bertanya-tanya, mengapa ada orang yang hidupnya selalu berkecukupan, padahal usahanya tampak biasa saja? Ketahuilah, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal keberkahan. Ada satu doa yang sangat dicintai Allah, doa yang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa ini tidak hanya meminta harta, tetapi juga memohon keberkahan dalam hidup. Kisah ini dimulai dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sejak kecil, ia telah mengabdikan dirinya untuk melayani Rasulullah. Suatu hari, ibunya, Ummu Sulaim, datang kepada Rasulullah dengan penuh harap dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah anakku agar mendapatkan rezeki yang luas dan keberkahan dalam hidupnya." Mendengar permintaan itu, Rasulullah tersenyum lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma aksir ma'alahu wa waladahu, wa barik lahu fi ma ataita." Artinya, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anak keturunannya, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Doa ini begitu singkat, tetapi memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan Anas bin Malik. Sepanjang hidupnya, ia menjadi salah satu sahabat yang paling kaya, dan memiliki keturunan yang banyak. Tidak hanya itu, seluruh rezekinya dipenuhi keberkahan. Lalu, apa rahasia di balik doa ini? Mengapa doa ini begitu dicintai oleh Allah dan menjadi pembuka pintu rezeki? Anas bin Malik radhiyallahu anhu terus mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap pagi dan malam, ia tak pernah lupa memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Ia yakin bahwa doa yang keluar dari lisan Rasulullah pasti akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan keajaiban pun mulai terlihat. Anas bin Malik tidak hanya menjadi seorang yang kaya raya, tetapi juga memiliki umur yang panjang dan keturunan yang banyak. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Anas memiliki lebih dari 100 anak dan cucu. Hartanya terus bertambah, tetapi yang lebih luar biasa adalah bagaimana rezekinya selalu cukup, tidak pernah kurang, dan selalu membawa kebahagiaan. Namun, keberkahan dalam hidup Anas bukan hanya karena doa itu sendiri. Ia juga memiliki kebiasaan yang membuat rezekinya terus mengalir. Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali lipat." Anas bin Malik sangat memahami keutamaan sholawat. Setiap hari, ia tak pernah lepas dari mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, karena ia tahu bahwa sholawat bukan hanya bentuk cinta kepada Nabi, tetapi juga pembuka pintu rezeki. Selain itu, ada satu amalan lain yang selalu dilakukan Anas. Ia senantiasa berbakti kepada ibunya, Ummu Sulaim. Ia tahu bahwa salah satu kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang tua. Ia selalu berusaha membahagiakan ibunya,
mendoakannya, dan memenuhi kebutuhannya. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Anas, bagaimana caranya agar hidup selalu berkecukupan dan penuh keberkahan?" Anas tersenyum dan menjawab, "Perbanyaklah doa, sholawat, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Maka engkau akan melihat bagaimana Allah membukakan pintu rezeki untukmu." Dari kisah ini, kita belajar bahwa doa yang dicintai Allah bukan hanya doa yang diucapkan, tetapi juga harus dibarengi dengan amalan-amalan yang dicintainya. Namun, masih ada satu rahasia lagi yang membuat rezeki Anas bin Malik tidak hanya melimpah, tetapi juga penuh keberkahan. Apakah rahasia itu? Selain memperbanyak doa, sholawat, dan berbakti kepada orang tua, ada satu amalan lain yang selalu dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu memperbanyak sedekah. Anas memahami bahwa sedekah bukan sekadar memberikan harta, tetapi juga kunci untuk melipat gandakan rezeki. Ia selalu menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Anas, engkau selalu bersedekah, tetapi hartamu tidak pernah berkurang. Bagaimana bisa?" Anas tersenyum dan mengingat sabda Rasulullah, "Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak." Ia lalu menjelaskan bahwa setiap kali ia bersedekah, Allah selalu menggantinya dengan cara yang tidak ia sangka. Kadang melalui bisnisnya yang semakin berkembang, kadang melalui orang-orang yang tiba-tiba datang membantunya, dan kadang dalam bentuk keberkahan yang membuat hartanya selalu cukup, meskipun terus dibagikan. Namun, ada satu kejadian luar biasa yang semakin membuktikan bahwa doa dan sedekah adalah kombinasi yang dahsyat untuk membuka pintu rezeki. Suatu hari, terjadi musim paceklik yang membuat banyak orang kesulitan mendapatkan makanan. Banyak orang mengeluh tentang sulitnya mencari nafkah. Tapi apa yang dilakukan Anas? Ia justru semakin memperbanyak sedekah. Setiap hari, ia membagikan makanan kepada mereka yang kelaparan. Orang-orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau terus memberi, padahal keadaan sedang sulit?" Anas menjawab, "Justru inilah saat yang paling tepat untuk bersedekah. Karena semakin sulit keadaan, semakin besar pahala dan pertolongan Allah bagi orang yang memberi." Ajaibnya, tidak lama setelah itu, hujan turun dengan derasnya, tanah kembali subur, dan hasil pertanian meningkat pesat. Keadaan kembali normal, dan banyak orang yang sebelumnya mengalami kesulitan, kini hidup berkecukupan. Saudara-saudaraku, dari sini kita belajar bahwa bersedekah di saat lapang itu baik, tetapi bersedekah di saat sulit itu luar biasa. Sedekah adalah cara terbaik untuk menarik rezeki, karena Allah telah berjanji bahwa siapapun yang memberi, maka ia akan menerima balasan yang lebih besar. Namun, ada satu amalan terakhir yang menjadi rahasia terbesar dalam hidup Anas bin Malik. Amalan ini tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa amalan itu? Amalan terakhir yang menjadi rahasia besar dalam hidup Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah membiasakan diri dengan istighfar. Ia memahami bahwa dosa adalah penghalang terbesar rezeki, dan istighfar adalah cara terbaik untuk membersihkan diri serta menarik pertolongan Allah. Anas sering mengingat firman Allah dalam Al-Quran, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengalirkan sungai-sungai untukmu." Quran Surat Nuh, Oktober 12. Dari ayat ini, Anas semakin yakin bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mendatangkan rezeki, keturunan, dan keberkahan dalam hidup. Setiap hari, Anas membiasakan diri mengucapkan istighfar sebanyak mungkin, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sebelum subuh dan setelah sholat. Ia sering mengucapkan, "Astagfirullah wa atubu ilaih." Artinya,
Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Suatu ketika, ada seseorang yang datang kepadanya dan mengeluhkan rezekinya yang seret. Orang itu berkata, "Aku sudah bekerja keras, sudah berusaha, tetapi tetap saja hidupku sulit. Apa yang harus aku lakukan?" Anas tersenyum dan menjawab, "Perbanyaklah istighfar, karena istighfar adalah pembuka segala pintu rezeki." Orang itu pun mengikuti nasihat Anas, dan tidak lama kemudian, kehidupannya mulai berubah. Usahanya semakin maju, rezekinya lancar, dan hatinya lebih tenang. Saudara-saudaraku, inilah rahasia besar yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah. Jika kita ingin rezeki yang lancar dan berkah, maka jangan pernah lepas dari doa, sholawat, berbakti kepada orang tua, sedekah, dan istighfar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal keberkahan. Ada doa yang sangat dicintai Allah untuk membuka pintu rezeki kita, yaitu, Allahumma aksir ma'alahu wa waladahu, wa barik lahu fiyya ma'ataita. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anak keturunannya, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Namun, doa ini akan semakin kuat jika dibarengi dengan sholawat, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan memperbanyak istighfar. Mari kita amalkan doa ini setiap hari, dan jangan lupa untuk selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan penuh manfaat kepada kita semua. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.